Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Arif Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan penyuluhan saya yang akan saya sampaikan kepada para siswa kelas 5 di SDN 01 Ragunan. Adapun judul dari penyuluhan saya adalah pentingnya membawa bekal makanan ke sekolah. Terdapat 6 pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama pengertian bekal makanan, yang kedua ciri-ciri bekal sehat, yang ketiga definisi dan macam-macam zat gizi, yang keempat kebutuhan gizi untuk anak sekolah dasar, yang kelima dampak kekurangan gizi, dan yang keenam manfaat membawa bekal. Oke, kita mulai saja subbab yang pertama, yaitu pengertian bekal makanan. Kata bekal makanan terdiri dari dua kata, yaitu bekal dan makanan. Menurut KBBI, bekal merupakan sesuatu yang disediakan, bisa berupa makanan, uang, ataupun sebagainya yang dapat digunakan dalam perjalanan ataupun di waktu lainnya. Sedangkan makanan menurut Al-Matsir adalah bahan selain obat yang mengandung zat gizi dan dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa bekal makanan adalah makanan yang dimasukkan ke dalam kotak atau tempat tertentu yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pembawaan sehingga dapat dikonsumsi di lain tempat ataupun di lain waktu. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu ciri-ciri bekal sehat. Suatu bekal dikatakan sebagai bekal sehat apabila memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, aman dari bahaya. Di dalam bekal tidak boleh ditemukan adanya rambut, batu, kerikil, ataupun benda berbahaya lainnya. Yang kedua, aman dari bahan kimia. Bekal tidak boleh menggunakan pewarna tekstil, penyedap yang berlebihan, ataupun pengawet yang berbahaya seperti boraks, formalin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, disimpan di tempat yang bersih sehingga terbebas dari debu. Subbab yang ketiga, yaitu alasan umum anak sekolah tidak membawa bekal. Terdapat 4 alasan yang biasanya disebutkan oleh anak ketika ia tidak membawa bekal ke sekolah, yaitu yang pertama, karena bangun kesiangan, yang kedua, punya uang jajan yang berlebih, yang ketiga, merasa malas karena merasa menambah barang bawaan, dan yang keempat, malu dengan teman-temannya. Masuk ke subbab yang keempat, yaitu definisi dan macam-macam zat gizi. Kata gizi berasal dari bahasa Arab, yaitu gidza yang artinya zat makanan. Al-Masyr mengelompokkan zat gizi menjadi 6 fungsi utama, yaitu yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang mengandung gula, pati, dan serat. Karbohidrat memiliki fungsi yang cukup banyak, di antaranya yang pertama sebagai sumber energi utama, yang kedua terlibat dalam metabolisme lemak, yang ketiga memberikan rasa kenyang. Karbohidrat dapat kita peroleh dari mengkonsumsi beras, kentang, singkong, ubi, dan lain sebagainya. Yang kedua, protein. Protein adalah senyawa kimia yang mengandung asam amino. Menurut Nancy, protein memiliki banyak manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, sebagai zat pembangun tubuh, yang kedua, memperbaiki otot maupun jaringan tubuh yang rusak, yang ketiga, membentuk sel darah merah, dan yang keempat, menghasilkan hormon. Protein dapat kita peroleh dari ikan, telur, susu, tahu tempe, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lemak. Lemak merupakan sumber energi kedua bagi tubuh. Lemak memiliki banyak fungsi, di antaranya yang pertama sebagai cadangan energi, yang kedua pelindung organ penting dalam tubuh, yang ketiga pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan yang keempat pelumas di antara persendian. Lemak dapat kita peroleh dengan mengkonsumsi alpukat, margarin, minyak zaitun, dan lain sebagainya. Yang keempat, terdapat vitamin, dan yang kelima, mineral. Vitamin dan mineral merupakan senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Vitamin dan mineral berfungsi sebagai zat pengatur tubuh dan mencegah terjadinya infeksi ataupun penyakit. Vitamin dan mineral dapat kita peroleh dengan mengkonsumsi sayuran serta buah-buahan. Dan yang keenam adalah air. Air merupakan komponen terbesar dalam struktur tubuh manusia, di mana kurang lebih 60-70% berat badan manusia merupakan air. Oleh karena itu, kita disarankan untuk mengkonsumsi air sebanyak 2 liter air per harinya atau setara dengan 8 gelas air. Subbab kelima, yaitu kebutuhan gizi untuk anak sekolah dasar.
Kebutuhan gizi di setiap tingkat pertumbuhan manusia memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Untuk anak sekolah dasar terutama yang berusia 10 hingga 12 tahun memiliki kebutuhan energi untuk perempuan 2000 kilokalori dan untuk laki-laki sebesar 2100 kilokalori. Masuk ke subbab yang keenam yaitu dampak kekurangan gizi. Apabila anak sekolah tidak terpenuhi kebutuhan gizinya, maka dampak negatif yang akan dialami yang pertama yaitu kurang bergairah atau kurang bersemangat, yang kedua mudah sakit, dan yang ketiga proses pertumbuhannya akan terhambat sehingga ia akan menjadi lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Subbab yang terakhir yaitu manfaat membawa bekal. Terdapat 5 manfaat yang akan diperoleh apabila anak membawa bekal ke sekolah. Yang pertama, terjamin untuk mendapatkan makanan sehat. Membawa bekal makanan dari rumah sudah pasti orang tua kita menyiapkannya dengan bersih dan higienis. Sebelum bahan makanan tersebut berubah menjadi makanan, orang tua kita akan mencucinya dan memasaknya hingga matang. Yang kedua, menjadi lebih fit. Dengan membawa bekal makanan, maka kebutuhan gizi kita akan terpenuhi. Yang ketiga, belajar menghemat dan menabung. Yang keempat, efisiensi waktu. Dengan membawa bekal makanan, maka kita tidak perlu lagi repot-repot mengantri dan menghabiskan waktu kita untuk mendapatkan makanan di kantin. Dan yang terakhir, berkontribusi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan membawa bekal makanan, maka kita akan mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam sehingga lingkungan kita akan menjadi lebih bersih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.